Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Indokomen, Sobat Sindo. Masih di refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang kelas menengah yang jungkir balik pikul beban berat. Nah, ini menarik karena di Indonesia kelas menengah ini kaya enggak, miskin enggak gitu ya. Jadi kondisinya itu sangat terjepit dengan situasi yang saat ini, melihat dengan kebutuhan yang makin, harga-harga kebutuhan yang makin mungkin tidak terjangkau untuk beberapa diantaranya, terus sementara yang lain di sisi lain pendapatan juga terus tergerus oleh sekarang bukan lagi mantap istilahnya, bukan lagi makan tabungan, tapi sekarang makan utang. Nah, ini kita akan membahasnya bersama Mas Pung Purwanto dan juga senior saya, Mas Yanto. Kita akan lihat dulu nih dari kalau kita tadi disebutnya sebagai kelas menengah itu makin terjepit, makin memikul beban yang berat. Kalau kita lihat sementara pertumbuhan ekonomi kemarin itu katanya masih 5,29 ya di kuartal kedua 2026. Nah, tapi kenapa bisa disebut sebagai beban di kelas menengah ini makin berat? Sebenarnya seperti apa? Mas Yanto dulu. Melihat fenomena sekarang ya fakta memang kalau dari kita lihat data beberapa lembaga yang mengeluarkan data ya termasuk soal pertumbuhan ekonomi aja kemarin ya 5,29 itu memang masih di atas 5 lah. Masih ya, di atas 5, masih tapi pede. Ini turun dibanding kuartal 1 ya? Turun. Dan kuartal 1 kan 5,61. Ya, artinya ada perubahan yang ke bawah ya, perubahannya ke bawah gitu yang turun. Dan itu bukan kabar baik, tapi kalau di atas 5 itu kalau kata pemerintah sih cukup pede lah, masih sejalan gitu ya. Cuman di balik angka pertumbuhan yang 5,29 ini, hampir 5,3 ini, ada beberapa fakta juga yang mungkin kita harus lihat ya di baliknya. Karena ternyata kontribusi konsumsi nasional, konsumsi nasional kan ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah ya. Nah, itu ternyata konsumsi pemerintahnya yang naiknya itu sangat signifikan, hampir 15%. Biasanya berapa? Biasanya lebih tinggi dari kenaikannya itu konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi yang lebih tinggi adalah konsumsi rumah tangganya itu cuma 5,6%. Di sini artinya apa? Artinya bahwa yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu ternyata bukan konsumsi dari rumah tangga kita nih sehari-hari. Kita belanja beli ke warung, beli apa, sabun dan macam-macam gitu ya. Tapi belanja pemerintah yang kencang ya. Belanja pemerintah itu apa? Programnya apa? Yang kita lihat di lapangan apa yang bergerak nih? Infrastruktur nyaris nggak ada, tapi kan? Sudah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Ya belanja pemerintah itu satu, pegawai. Dua, mungkin yang paling gede yang di program-program yang digembor-gemborkan pemerintah itulah program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, itu kan yang besar. Nah, jadi kenapa konsumsi rumah tangga pertumbuhannya tidak sekencang pemerintah? Nah, ini akan jadi PR juga nih buat kita, buat para stakeholder di sana. Bagaimana upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga yang benar-benar, kalau konsumsi rumah tangga naik, otomatis kan yang bergerak ekonomi di akar rumput kan. Kalau angka konsumsi rumah tangga sendiri di kuartal kedua ini seperti apa, Mas? Pertumbuhannya atau angkanya? Ya, angkanya. Kalau kita lihat kalau dibanding kuartal 1 turun atau naik? Sedikit turun. Iya, turun. Cuma saya lupa datanya ya itu. Kalau konsumsi rumah tangga turun, artinya bisa diartikan bahwa daya beli masyarakat turun atau gimana? Tertekan. Sudah dipastikan tertekan kalau untuk konsumsi rumah tangga dengan data yang kemarin disampaikan BPS itu ada perubahan ke bawah ya. Artinya yang tadinya kita bisa belanja makan siang 30.000 mungkin dikurangin jadi 20.000 karena yang lainnya untuk kebutuhan lain. Atau mungkin ada juga efek dari yang tadinya harga komoditas A
harganya 10 naik jadi 12. Ya. Mungkin itu kan Ya, mau itu nggak mau berasa itu banget jadi kalau kita inflasi. makan di ini ya, di apa namanya? Di warung makan gitu ya. Betul. Yang tadinya 20.000 dapat lauk A, B, C, Iya. sekarang cuma dapat A, B gitu ya misalnya. Betul. Ya. Bahkan kan beberapa waktu lalu ada pengusaha-pengusaha yang di warung makan itu mereka juga agak bingung kan mau naikin harga nggak bisa. Iya. Kasihan katanya kan masyarakatnya. Ya akhirnya apa? Ya kita kecilin aja porsinya deh. Biar sama-sama masih Sama-sama terjangkau enak gitu ya, sama-sama Iya. terjangkau. Itu sih Mas kalau Bung, lihatnya gambaran seperti dari apa Mas Bung, kondisi saat ini? Memang benar ya, posisinya bukan lagi mantap tapi matang, Ya, makan utang. ya ini kan Memang betul. konsumsi rumah tangga memang turun ya. Iya, kita kembali ke soal kelas menengah. Artinya kelas menengah ini kan jadi perdebatan di setiap tidak hanya hari ini, Iya. tapi di tengah-tengah orang mengumumkan tentang pertumbuhan ekonomi yang 5%. Itu kan 5% itu tidak jelek gitu. Iya. Tidak jelek, tapi juga kalau dikaitkan dengan cita-cita luhur kita untuk menjadi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju itu kurang gitu. Iya. Jadi artinya 5, berapa sekarang? 29. 29 ya. Itu baik gitu. Tapi apakah itu cukup untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara yang sudah maju? Paling nggak mengejar kemakmurannya dulu. Itu belum. Belum ya. Ya. Kenapa? Salah satu kuncinya adalah bagaimana meningkatkan jumlah kelas menengah. Kelas menengah kita itu kalau menurut data BPS itu sekitar 17%. 17% ya. Itu porsinya sangat jauh dibandingkan dengan negara maju. Negara maju itu yang industri maju, yang punya PDB-nya itu sekitar 15.000 sampai 20.000, itu kelas menengahnya itu 60 sampai 70% dari porsi kelas bawah maupun kelas atas. Nah, di kita dengan jumlah segitu 17% itu masih sangat kecil gitu. Karena kabarnya malah turun ya angkanya ya. Nah, Iya, ini kemarin ada yang nyamain. ada yang ngomong turun tapi Betul. memang itu data 2024 ya. 2024 dibanding 2025-nya yang turun ya. 2025 agak turun dikit di bawah 17. Artinya Ya, itu betul. dari kalau diversuskan dengan jumlah penduduk kita itu sekitar hanya 48 juta Iya. orang. Itu sangat kurang untuk mendorong ekonomi kita bisa naik kenceng jadi 7% atau 8%. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita ingin ngejar itu dibutuhkan pertumbuhan yang konsisten selama 15 tahun. Ini beberapa analisa dari berbagai sumber ya. 15 sampai 20 tahun agar kita mencapai posisi di 70% porsi kelas kelas menengah. menengah. Kalau kita Betul. sudah di posisi itu negara maju dah. Betul. Ya, itu makanya kita kan di PDB sekitar 5.000-an ya. Iya. 5.000-an, sementara kalau kita bandingkan di ASEAN yang lain mungkin kalau sama Singapura jauh banget ya. Singapura Brunei jauh. Brunei itu udah Malaysia juga di tantangannya atas kita beda. ya. Nah, mungkin itu PR-nya. Jadi belanja pemerintah itu baik yang Iya. sudah menjadi penopang ekonomi di kuartal pertama yang sampai 5,61 itu baik. Iya. Cuman akan lebih baik kalau sebenarnya yang gede itu belanja konsumsi masyarakat yang didorong oleh kelas menengah. Nah, betul. inilah kuncinya. Kelas menengah itu kunci sebenarnya. Karena apa? Karena uang itu muter di masyarakat, kelas menengah kita pekerja formalnya lebih banyak, upahnya lebih baik, sehingga dia itu tidak ketinggalan dari inflasi, ya kan? Iya. Iya. Pendapatannya naik. Mungkin Betul. sekarang ada kenaikan, Betul. cuman inflasinya lebih tinggi Lebih tinggi, naiknya, betul. nggak kekejar, gitu. Iya. Dan ini Nah.